ke konsep tentang konsolidasi teknik ya, teknik konsolidasi dan prosedur penyusunan laporan keuangannya. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, menyiapkan kertas kerja konsolidasian pada periode perolehan bila entitas induk menggunakan metode ekuitas lengkap ya, untuk mencatat investasinya pada entitas anak. Dan yang kedua, kita menyiapkan kertas kerja konsolidasian untuk periode tahun berikutnya setelah tahun perolehan. Nah, jadi kalau yang di tujuan 41 ini kita mencatatnya itu biasanya pada tanggal perolehan ya. Jadi pada saat kita memperoleh pengendalian atas sebuah perusahaan itu, pada saat itu juga kita membuat laporan konsolidasi ya. Nah, kemudian bagaimana setelah tahun berjalan, artinya setelah tanggal perolehan itu kita membuat laporan, itu masuk ke konsep nomor 2 ini. Jadi di sini setelah kita membeli perusahaan tersebut ya, pada periode tahun berikutnya kita melakukan pencatatan kembali gitu. Nah, ini sebenarnya hanya konsepnya sih ketika beda tahun itu berarti akan ada beberapa penyesuaian gitu. 4.1 kertas kerja periode perolehan. Nah, yang nomor yang 41 ini kita akan membahas konsepnya bagaimana kalau akuisisi itu terjadi di periode perolehan ya. Nah, langkah yang kita lakukan yaitu menyiapkan kertas kerja. Pertama, laporan yang dimasukkan ke dalam kertas kerja itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement, kemudian laporan laba ditahan ya, atau statement of earning, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Ini hampir sama seperti sebuah perusahaan ketika dia harus membuat laporan keuangan ya. Ada 3 laporan ini. Nah, kemudian dalam membuat kertas kerja ini ya, untuk menghasilkan laporan laba rugi, laba ditahan, posisi keuangan, kita harus membuat kertas kerja dulu. Nah, kolom-kolom yang diperlukan untuk membuat kertas kerja ini ada 4 ya. Pertama, kita membuat kolom entitas induk, parents, kemudian kolom entitas anak atau subsidiary, kemudian kolom debit ya, dan kredit untuk jurnal eliminasi. Kemudian baru kita buat kolom konsolidasian. Jadi secara garis besar ada 4 ya, 4 kolom. Nah, kemudian tahapan dalam membuat kertas kerja, ini yang pertama kita masukkan dulu nih data entitas induk ya dan entitas anak pada nilai buku 100%. Meskipun entitas induk memiliki saham, entitas anak kurang dari 100%. Maksudnya ketika entitas induk itu teman-teman dia hanya memiliki kepemilikan saham di perusahaan anak di bawah 100%, misalnya 90% ya. Nah, ini kita menyajikan data entitas anaknya itu bukan 90% ya, tapi kita gross up, kita kita pulihkan nilainya ya hingga menjadi 100% gitu. Kenapa harus 100% sama 100%? Agar terjadi konsistensi ya, keseimbangan ya. Jadi mencatatnya akan nilainya akan konsisten ya. Kalau dan sebanding ya. Kalau misalnya tidak kita catat dengan nilai buku 90%, ini akan tidak sebanding ya, tidak konsisten. Kemudian nomor 2, masukkan jurnal eliminasi ke kolom debit maupun kredit ya. Kemudian di sini biasa ya teknisnya, lakukan pengecekan jumlah totalnya. Kemudian di sini untuk pendapatan atau revenue ya, kemudian hutang dan ekuitas konsolidasian ya. Selain laba ditahan akhir, itu kita menjumlahkan saldo entitas induk ya dan entitas anak dan dikurangi dengan kolom debit dan tambahkan dengan kolom kredit ya. Jadi ini memang konsepnya teman-teman, untuk pendapatan kan akunnya biasanya dikredit ya enggak, hutang juga dikredit dan ekuitas dikredit. Nah, jadi kalau misalnya setelah kita menjumlahkan saldo entitas induk dan entitas anak, kita kurangi ya, kalau misalnya dia ada kolom di debit ya, berarti itu mengurangi nilai dari pendapatan, hutang maupun ekuitas. Tapi kalau dia di kolom kredit berarti menambah pendapatan, menambah liabilitas dan menambah ekuitas. Nah, untuk yang sisi asetnya ya, jumlah aset untuk aset konsolidasian ini jumlahkan saldo entitas induk dan entitas anak ya, tambahkan dengan kolom debit ya,
dan kurangi dengan kolom kredit. Ini biasa konsep aset ya. Dia akan bertambah di posisi debit ya. Kemudian akan berkurang kalau di posisinya kredit ya. Nah, ini kalau ada penambahan kita masukkan tambahkan ya apabila ada kolom debit dan kurangi ya dengan kolom kredit. Kemudian tahapan selanjutnya untuk penghasilan atau income, laba di tanah air, dan seluruh subtotal serta seluruh total ini dihitung langsung ke dalam kolom konsolidasian ya. Jadi ini memang nanti kita langsung ke kertas kerja aja ya, karena kalau membayangkan ini agak sulit. Jadi maksudnya penghasilan income ini artinya kan ketika sudah konsolidasi itu kan yang bertahan hanya induk ya. Nah, jadi penghasilan anak itu dia dihapus teman-teman. Jadi penghasilan anak sudah tidak ada, kemudian dia dikonversi lah istilahnya ya ke penghasilan induk, sehingga nanti di laporan konsolidasi itu penghasilan yang muncul di laporan itu adalah penghasilan induk. Ya. Makanya di sini dihitung langsung dalam konsolidasian. Jadi kita menghitungnya di kolom konsolidasian, bukan menghitung di kolom induk plus kolom anak. Nah itu hati-hati untuk penghasilan, laba di tanah air, dan subtotal ya. Jadi nanti prakteknya kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kemudian di sini catatan total aset konsolidasian harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas konsolidasian. Ya ini konsep ya, aset itu sama dengan hutang plus ekuitas. Kemudian beban atau expense pada laporan laba rugi dan dividen pada laporan laba di saham umumnya tersaji dalam angka negatif. Oleh karena itu dihitung jumlah konsolidasian seperti halnya untuk pendapatan. Ya maksudnya untuk beban teman-teman ini kan biasanya saldonya dia di expand itu kan akan di debit ya, dia negatif. Begitu juga dividen ya. Dividen itu negatif karena akan mengurangi income. Beban itu juga negatif karena dia akan mengurangi pendapatan. Itu ya maksudnya ya. Jadi kita menghitung jumlah konsolidasian seperti halnya untuk pendapatan. Oke, ini kuncinya teman-teman. Jurnal pada kertas kerja itu yang pertama kita harus memperbaiki kesalahan dan kealpaan ya atau error and omission. Jadi misalnya kalau ada kesalahan catat ya, misalnya ada harusnya dicatat 10.000 tapi dicatat 1.000 kan itu ada salah catat 9.000 nah itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Kemudian kalau kealpaan misalnya kalau kantor pusat mencatat ada penerimaan kas, tapi kantor cabang lupa mencatat adanya pengeluaran kas seperti itu. Nah ini harus diperbaiki dulu. Kemudian ada eliminasi intercompany profit dan loss. Ini nanti akan dibahas di slide di pertemuan 13 dan 14 ya. Jadi ini sebenarnya akun-akun resiprokal teman-teman. Jadi ketika perusahaan anak sama induk melakukan penjualan ya ataupun pembelian ya antar mereka sendiri itu akan menghasilkan namanya profit inter perusahaan ya, intercompany antar perusahaan. Nah, itu profitnya itu harus dihapus. Kenapa? Karena konsepnya kalau laporan konsolidasi itu yang melihat adalah pihak eksternal ya. Pihak eksternal itu hanya melihat perusahaan sebagai satu kesatuan. Jadi dia tidak melihat adanya transaksi antar mereka sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, eliminasi penghasilan income dan dividen yang berasal dari entitas anak ya. Serta jadikan saldo akun investasi ke nilai saldo awalnya. Maksudnya di sini kita akan mengeliminasi ya income dari anak ya dan dividen yang berasal dari entitas anak. Kenapa harus dihapus ya? Karena ketika konsolidasi yang bertahan itu hanya induknya aja. Jadi si anak sudah diasumsikan sudah melebur ya di perusahaan induk. Kemudian catat kepentingan non pengendali atau NCI dalam earning dan dividen entitas anak. Jadi ini kondisi kalau misalnya kepemilikannya di bawah 100% itu berarti si anak itu kan membagi pendapatan ya, misalnya 100% tuh, 90%-nya untuk induk ya. Nah, si induk dia menghapus income 90% tersebut. Kemudian di sini kita harus mencatat juga 10%-nya kepentingan siapa? NCI ya atau non controlling interest atas income-nya si perusahaan anak. Jadi income perusahaan anak itu 100%, 90%-nya hak induk, 10%-nya haknya NCI gitu. Nah, itu harus kita catat. Kemudian eliminasi saldo akun resiprokal investasi dan ekuitas entitas anak. Ya, ini konsep yang kemarin teman-teman. Jadi kalau misalnya akun investasi di perusahaan induk itu ya, itu dihapus ya, dan ekuitas entitas anak. Jadi kita refresh sebentar ini di incolor.
Nah, jadi kan kalau misalnya ini perusahaan induk ya, kita buat parent aja lah ya, parents ya. Nah, kemudian di sini ada parents kan ada aset di sini ya. Asetnya ini terdiri dari investasi di perusahaan anak ya, invest. Nah, kemudian di sini pembukaannya si subsidiary anak ya. Subsidiary ini kan di sini ada ekuitasnya kan. Nah, ekuitas ini terdiri dari ya, tadi saham, kemudian ada laba ditahan ya. Nah, segala macam. Ketika kita akun resiprokal itu kan akun yang saling terkait nih. Nah, ini ekuitas anak, ini kan kita beli dengan nilai invest di sini gitu kan. Nah, di sini ada asetnya si anak, ini ada hutangnya si anak. Ini ada hutang, ini ekuitas. Nah, eliminasi saldo akun resiprokal investasi dan ekuitas entitas anak. Jadi kita harus menghapus saldo investment di sini, teman-teman. Investment induk di perusahaan anak ya, ini dihapus. Berarti kalau menghapus ini, otomatis juga kita akan menghapus ekuitas entitas anak. Jadi entitas anak yang di sini dihapus ya. Kenapa Pak dihapus? Ya karena kita mau buat laporan konsolidasi. Kalau laporan konsolidasi kita menghapus ekuitas anak ini, berarti si anak ini sudah tidak ada lagi ya. Seolah-olah dia udah nggak ada ya, istilahnya hilang ya, karena ekuitasnya hilang kan. Nah kemudian asetnya nanti kalau dikonsolidasi ini akan pindah semua ke induk ya, hutangnya juga akan pindah ke induk. Jadi di sini ketika konsolidasi orang luar melihat pihak eksternal perusahaan ini adalah satu kesatuan ya, hanya diri induknya aja induk dan aset anak dan hutangnya dilebur semua ke induk ya. Jadi di sini sebagai satu kesatuan tunggal ya, entitas ekonomi semu istilahnya ya. Semu itu hanya dalam pencatatannya aja, tapi kalau misalnya dalam kesehariannya perusahaan anak tetap berjalan gitu, induk juga berjalan sendiri-sendiri. Cuma untuk keperluan akuntansi dia di istilahnya ada entitas tunggal ekonomi ya atau entitas semu gitu. Semu itu artinya ya dia sebagai entitas tunggal tapi seolah-olah tunggal padahal itu sebenarnya enggak realnya ya, hanya untuk keperluan pencatatan akuntansi saja. Gitu ya. Oke, kemudian yang keenam amortisasi perbedaan nilai wajar. Nah, ini terjadi ketika tadi teman-teman ini ekuitas ya, kita membeli dengan harga bukunya di sini ya, kemudian harga pasarnya lebih tinggi misalnya. Di sini kan ada selisih antara nilai fair value sama book value, ini akan menghasilkan nilai perbedaan ya. Nah, ini kan perbedaan ini biasa yang kemarin kita pelajari harus diamortisasi ya. Excess value-nya tadi diamortisasi. Nah, kemudian eliminasi saldo resiprokal lainnya. Ini saldo resiprokal lainnya ini yang misalnya teman-teman ini ada hutang ya, hutang misalnya hutang dividen antara anak sama induk gitu, bisa nah itu dihapus. Atau juga ada hutang piutang gitu ya. Sini ada piutang atau account receivable atau account payable, nah itu harus dihapus ya. Akun-akun resiprokal ya. Oke, kita lihat contoh aja teman-teman biar makin bisa memahami ya konsepnya. Yang pertama, contoh data POP dan SON. Jadi POP di sini membayar 176 untuk mendapatkan 80% kepentingan SON pada tanggal 1 Januari ya 2016. Pada saat itu ekuitas SON terdiri dari modal saham 120 dan laba ditahan 60. Seluruh ekses dialokasikan sebagai paten dengan masa manfaat 10 tahun. Nah, di sini ada keterangan income dan dividen SON sebagai berikut ya. Jadi di tahun 2016 anaknya ini atau SON ya, ini dia men-state atau melaporkan net income sebesar 50 di 2016, kemudian ada dividen 30. Di 2017 net income-nya 60 ya dan dividen 30. Nah, di sini kalau kalian lihat kita membayar 176 teman-teman. Ini untuk mendapatkan 80% ya, hanya 80% ini. Nah, pada saat itu ekuitas SON ya, jadi ekuitas 100%-nya SON pada saat itu 120 dan laba ditahannya 60. Jadi 180 ya. Nah, seluruh ekses dialokasikan. Nah, kalau ada ekses antara book value dengan fair value, ada eksesnya itu semua di sini dialokasikan ke paten ya, dan paten ini disususkan selama 10 tahun. Oke. Next. Nah, di sini analisisnya, teman-teman. Pertama yang harus kita lakukan, kita harus menghitung dulu nilai ekses ya, ekses value-nya ya. Ekses ini terjadi antara selisih antara fair value dengan book value-nya. Nah, di sini
ini cost 80% ini kita bayar ya dengan 176 ya. Nah, sekarang kita harus kembalikan nih posisi 100%. Nah, ketika 100% itu tinggal kalian bagi aja ya, implied value option ini 176 dibagi 0,80 atau 80% ya. Jadi nilai 100%-nya itu adalah 220 gitu. Ya, implied value-nya ya, 220. Nah, di sini book value-nya dia sebesar 120 ditambah 60 ya, 180. Sehingga di sini ada ekses ya, kelebihan ya. Nah, ekses inilah yang dimasukkan ke dalam paten di soal ini. Nah, jadi allocate to paten ya, 40 selama 10 tahun. Nah, ini di sini berarti teman-teman, ketika kita mengalokasikan paten ini ya, dia dialokasikan 10 tahun, berarti di sini setiap tahun akan ada penyusutan paten ya. Nah, di sini makanya dibuat kita ya sejenis tabel teman-teman, tabel untuk memantau saldo dari paten ini ya. Jadi di sini dibuat di tanggal 1 Januari itu unamortized balance, artinya belum teramortisasi ya, masih saldo fullnya ya, itu nilainya 40. Nah, kemudian di selama tahun 2016 ya itu terjadi amortisasi ya sejumlah 4. Nah, di akhir tahun 2016 ya itu saldo balance-nya tinggal 36 ya, saldo akhirnya ya. Nah, ini untuk yang tahun perolehan, teman-teman. Ini tahun perolehan. Jadi di tahun perolehan itu sudah terjadi penyusutan ya, 1 tahun ya. Nah, setelah tahun perolehan itu kita susunan lagi. Ketika di tahun 2017 itu ada penyusutan sejumlah 4 ya. Nah, di akhir tahun 2017 itu saldo patennya tinggal 32. Nanti begitu juga nanti di tahun 2018, teman-teman. Jadi ini berlanjut sampai 10 tahun gitu ya. Nah, ini disesuaikan. Nah, ini di sini gunakan jumlah ini untuk mencatat amortisasi paten pada kertas kerja tahun 2016. Jadi amortisasi ini akan masuk ke kertas kerja ya. Ke kertas kerja di 2016. Kalau yang ini di 2017, ini dia masuk ke kertas kerja 2017 gitu. Nah, kemudian perlu kita pahami dulu di sini ya untuk menghitung income dan dividen. Ini kan karena tadi kepemilikan kita tidak 100% teman-teman. Jadi hanya 80%. Berarti ada pembagian income buat induk sama buat NCI, begitu juga dengan dividennya. Nah, di soal tadi udah dijelaskan, net income Son itu dia melaporkan 50 net income ya. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa ini kita harus mencari adjusted income dulu ya sebelum membagi income ini ke masing-masing pihak ini ya. Jadi kita buat namanya istilah adjusted income. Itu maksudnya apa? Adjusted income itu adalah income yang telah disesuaikan teman-teman dengan amortisasi yang terjadi akibat dari adanya excess value tadi, teman-teman. Nah, excess value ini tadi kan akan menimbulkan apa? Secara konsepnya tergantung ya, nanti ada under value atau over value ya. Nah, ini dia akan secara konsep dia akan disusutkan ya berapa tahun tergantung dengan identifikasi aset yang membawainya ya. Jadi yang misalnya inventory bisa langsung disusukan 100% yang kemarin ya, pelajaran yang kemarin. Kemudian kalau gedung mungkin dalam beberapa tahun, equipment juga beberapa tahun. Ataupun misalnya hutang ya, note payable misalnya dalam jangka 5 tahun. Nah, itu disusutkannya dilihat tahunnya. Sehingga nanti di sini total dari amortisasi ya. Jadi di sini tidak hanya amortisasi ya, tapi juga bisa depresiasi ya. Maksudnya amortisasi dan depresiasi. Nah, ini dia akan mengurangi atau menambah ya. Konsepnya nanti saya jelaskan lagi tentang under sama over terhadap net income-nya. Jadi setelah adjusted income ini kita dapat ya, artinya dengan menyesuaikan nilai amortisasi 46, jadi sini 50 dikurang 4, 46 baru kita alokasikan ya 80%-nya sebesar 36,8 ke POP dan 20%-nya 9,2 ke NCI. Nah, kemudian dividennya gimana? Nah, dividen tidak perlu disesuaikan amortisasi ya, karena dividen kan dia berdiri sendiri teman-teman. Jadi yang hanya kalian adjust itu adalah income-nya aja. Dividen itu 30, ini langsung bagian si POP 80%-nya 24 ya. Kemudian si NCI dia 6 gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini teman-teman, konsep yang kemarin ini kan menggunakan metode ekuitas. Selisih antara income dengan dividen ini sebenarnya adalah tambahan nilai investasi, ya enggak? Ini kan 32, ini berapa nih? 1, 2,
12,8 ya. Nah, ini 12,8, ini 9,2, ini adalah 3,2 ya. Nah, bagi si induk nanti 12,8 ini adalah akan menambah nilai investment di perusahaan anak. Gitu teman-teman konsepnya ya. Oke, kemudian di sini kita lanjut. Nah, ini nanti dia yang untuk si induk ya, yang adjusted income sama dividen ini dia masuk ke jurnal 3, yang si NCI ini masuk ke jurnal 4. Nanti kita lihat nih. Nah, jurnalnya seperti ini untuk kertas kerja tahun 2016. Yang pertama menyesuaikan kesalahan ya, kalau ada ini tidak ada di kasus ini. Mengeliminasi intercompany profit di sini tidak ada. Kemudian yang ketiga, mengeliminasi penghasilan income dan dividen yang berasal dari entitas anak dan menjadikan saldo akun investasi ke nilai saldo awalnya. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman, ketika kita melakukan konsolidasi, income dan dividen dari perusahaan anak itu harus dihapus semuanya. Nah, tentunya menghapus ini juga akan berefek menghapus juga tambahan investasi kita di perusahaan anak ya. Jadi kan awal mulanya ini ketika tadi ya, harusnya kan ini jurnal normalnya kan kita ada investment ya, tambahan investment di sini ya enggak. Kemudian kan dividen kan biasanya di sini ya akan mengurangi kan dividen. Nah, kemudian di sini income from sound ini akan menambah. Ini adalah jurnal normalnya teman-teman. Nah, ketika konsolidasi ini kita harus hapus ya, harus kita hapus. Menghapusnya dengan cara dibalik. Jadi income from anak ini 36,8, ini yang di sini, ini dihapus ya. Kemudian dividennya juga dihapuskan, income normalnya dikredit ya. Berarti kalau di debit kan kita menghapus ya 36,8. Nah, dividen ini kan normalnya di debit, normalnya kan di debit dividen. Nah, kalau kita menghapus dia dijadikan kredit 24. Nah, selisih antara income sama dividen ini adalah tambahan investasi ya. Nah, karena tambahan investasinya tadi di debit ya, normalnya karena kita mau hapus itu di kredit ya. Jadi kalian harus pahami konsepnya kenapa dia kebalik-balik ini ya. Karena kita memang tujuannya tadi menghapus konsep yang awal tadi teman-teman ini. Menghapus akun resiprokal di sini. Nah, yang ini. Jadi ekuitas di sini dihapus, hilang, berarti resiprokalnya adalah akun investment di sini ya. Investment ini apa ya? Investment awal plus tambahan investmentnya gitu ya. Jadi di sini ekuitasnya hilang ya, maksudnya di sini ya income segala macam dividennya itu hilang. Nah, di sini tambahan investasinya juga harus hilang. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu ini jurnal 3 yang kita menghapus ini income sama dividennya dari perusahaan anak dan menjadikan saldo akun investasi ke nilai saldo awal. Ini maksudnya ini nilai tambahan investasinya itu dihapus ya, biar dia balik ke saldo awalnya. Nah, kemudian kita mencatat kepentingan NCI, teman-teman. Jadi ini ketika kalian sudah membuat jurnal 3, itu langsung bisa kalian buat jurnal 4, teman-teman di sini. Karena mereka jurnalnya saling terkait ya. Jadi cuma yang nomor 3 80%, berarti yang nomor 4 20%-nya berapa gitu kan. Nah, ini 20%-nya kita cari ya. Jadi di sini kita mencatat kepentingan non pengendali dalam earning dan dividen entitas anak. Jadi di sini kalau kalian lihat ya, non controlling interest share itu dia akan bertambah. Ini ya teman-teman, ini kita state bagian NCI-nya itu 9,2. Kemudian dividennya NCI di sini ya, di debit ya, di kredit sorry. Kemudian non controlling interest ya, NCI aja ini teman-teman. Ini beda, kalau ini non controlling interest share ini adalah bagian income-nya si NCI. Kalau NCI ini yang menggambarkan kepemilikan NCI di perusahaan anak tersebut ya, sebesar 3,2. Jadi kalian ingat-ingat ya, jadi jurnal menghapusnya income from sound, dividen, investment in sound, yang di sini untuk NCI kita mencatat NCI share ya, pada dividen dan pada NCI. Nah, selanjutnya yang kelima teman-teman, ini yang tadi saya sempat singgung, kita harus menghapus apa? Akun resiprokal investasi dan ekuitas entitas anak. Tadi kan entitas anaknya ya, yang ini di parents, kemudian di sini ada asetnya si induk ya berupa investasi, kemudian di sini ada subsidiary anak, di sini ada ekuitas anak. Nah, ini kan saling terkait nih. Nah, ini harus kita hapus dengan cara capital stock anak ya dihapus, kan awalnya di kredit ya, ini capital stock anak kita hapus, kemudian return earningnya juga dihapus, return earningnya anak.
Kemudian paten ini timbul karena tadi ya selisih antara nilai nilai fair value sama book value tadi ya, yang teman-teman. Jadi paten 40 muncul. Investment in stone ini yang pertama ya, pembelian pertama investmentnya ketika kita mengeluarkan investasi untuk membeli perusahaan anak 176. Nah, ini kan dalam posisi 100% teman-teman. Bentar sebelum ini saya iris dulu. Ini teman-teman perlu diingat, ini dalam kondisi dia berapa? Ini 100% loh. Ya. Si anak dalam kondisi 100%. Nah, investment in stone si induk ini 176, ini dia hanya 80%. Nah, kalau misalnya kita tidak membuat jurnal non control interest share, itu jadi timpang kan nilainya. Seandainya kita tidak membuat ini nih. 176 120 tambah 60 tambah 40 ya, jadi 200 ya. 220 ya, 220 176. Nah, makanya ini timpang ya. Timpang itu artinya nggak mungkin. Makanya ketika di 100% kan itu kita munculkan punyanya si induk 80 sama bagiannya si NCI gitu ya. Nah, si NCI inilah yang dimunculkan di sini ya. Sebesar 20% ya. Nah, ini si NCI ini 20% ya. Bagian NCI 20%. Maka dia balance teman-teman gitu. Nah, setelah kita mengeliminasi saldo akun resiprokal, investasi, dan ekuitas entitas anak, kita lanjut, kita mengamortisasi ya, perbedaan nilai wajar. Jadi di sini kita membuat tambahan jurnal amortisasi. Ya, seperti biasa ya, amortisasi expense pada paten. Kalau misalnya ternyata ada perbedaan nilai wajar itu misalnya gedung ya, berarti bisa depreciation expense pada akumulasi depresiasi gedung atau gedungnya ya, equipment atau gedungnya ya, building. Begitu juga misalnya equipment ya, depreciation of equipment pada equipment. Nah, kemudian yang ketujuh mengeliminasi saldo resiprokal lainnya. Ini kalau misalnya tadi ada contoh piutang gitu ya, account receivable ataupun account payable yang mereka saling meminjamkan atau berhutang ataupun hutang dividen, itu kalian harus hapus. Nah, pada bab akhir seluruh jurnal kertas kerja digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan balance sheet ya. Sedangkan pada jurnal kertas kerja ini digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Jadi ketika setelah kalian membuat kertas kerja itu teman-teman, di sini nanti bisa ada balance sheet ya, seperti kemarin kalian buat laporan cabang sama pusat ya. Nanti ini di sini juga dapat laporan laba ruginya, kemudian di sini dapat return earning ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman kertas kerjanya kita pelajari dulu ya. Nah, di sini kertas kerja POP tahun 2016. Oke. Tadi di sini ini teman-teman kertas kerjanya seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat bentar, kita pelan-pelan dulu aja. Nah, ini saya lihat sekilas. Ini ada yang untuk income statement teman-teman di sini. Kemudian statement of return earning. Kemudian di sini ada neraca ya atau laporan posisi keuangan, dan enggak, itu aja. Ini cuma penjelasan tambahannya aja di sini. Nah, oke, kita bedah satu-satu di sini ya. Nah, di sini untuk income statement, teman-teman, ini revenue. Tadi kan awal mulanya dia revenue ini artinya pendapatan si anak. Induk dan anak. Ini 500 sama 130, ini langsung bisa kalian jumlahkan aja ya. Jadi dikonsolidasi untuk revenue itu normal ya, dia ditambahkan saja teman-teman. Jadi masuk ke konsolidasi. Nah, kemudian income from zone, ini tadi kan sudah dibahas di jurnal tadi. Income from zone ini adalah pendapatan induk ya, dari anak ya. Jadi si induk mendapatkan income lah ya dari anak sebesar dari 36,8 di sini ya. Nah, ini di induk ada laporan seperti ini 36,8. Nah, di jurnal eliminasi ini dia dihapus teman-teman ya, dengan menjurnal C tadi ya. Ini ada jurnal C sebesar 36,8. Nah, sehingga dikonsolidasinya ini nilainya 0 ya. Jadi income from zone itu dikonsolidasi nilainya 0. Kenapa 0 ya? Balik lagi ke konsep konsolidasi ya. Jadi semua akun-akun yang anak income-nya itu harus dihapus ya, karena yang dianggap bertahan hanya entitas tunggal yaitu induk. Nah, kemudian expense, ini kan expense si induk 400, si anak 80, kemudian ada ketambahan nih teman-teman. 4 ini hasil dari tambahan amortisasi expense tadi.
dia di debit ya, artinya bertambah ya. Nah, sehingga bertambah di sini 400 tambah 80 tambah 484 ya, pindahkan ke kolom konsolidasi. Nah, kemudian di sini ada bagian NCI ya, non contract interest share. Ini teman-teman ini muncul ya dia di sini ya. Jadi non contract interest share ini dia muncul dari sini tadi.